berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu ingat kasih-Mu Bapa, kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, layakkan setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kami minta Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami untuk melihat kami memuji Engkau Bapa. Engkau bersama kami Tuhan di tempat ini untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih bahagia dan rahmat kami ya Bapa. Mari kita akan puji. Terima kasih.
berikan pujian. Dalam kuasa
Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini saya diberikan tugas untuk melanjutkan serial tentang Tuhan adalah Gembala. Jadi selama beberapa minggu ini kita belajar tentang Tuhan adalah Gembala, ya. Saya mau review sedikit dengan apa yang sudah di-share selama beberapa minggu ini. Hopefully bisa membantu untuk remind akan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa saat. Jadi, by the way, visi tahun 2021 ini adalah the year of apa? Total surrender. Jadi, di tahun ini kita akan banyak belajar mengenai penyerahan total kepada Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang sebenarnya yang terbaik adalah pilihan-pilihan Tuhan yang terjadi atas hidup kita dan kita menyetujui pilihan itu. Benar ya? Karena kita tuh semua punya free will, kita semua punya kehendak, kita punya choices yang kita bisa putuskan gitu kan. Tapi sebenarnya gini, yang terbaik dalam kehidupan kita adalah ketika pilihan-pilihan Tuhan, ketika keputusan Tuhan itu adalah yang menjadi pilihan kita. Ketika apa yang Tuhan mau itu adalah yang kita putuskan. Nah, untuk itu kita mesti belajar menyerahkan keputusan kita, belajar menyerahkan pilihan-pilihan kita, belajar menyerahkan apa yang sebenarnya kita coba untuk pilih untuk kehidupan kita sendiri, tapi kita ganti dengan keputusan Tuhan karena kita tahu bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang lebih baik, terbaik dari apa yang kita bisa putuskan sendiri. Benar ya? Nah, the year of total surrender itu adalah tahun dimana kita bisa sama-sama mengganti, surrender, menyerahkan apa yang kita pikir baik, digantikan dengan apa yang terbaik dari Tuhan. Itu adalah the year of total surrender. Tahun dimana kita bisa menggantikan cita-cita kita yang sebenarnya kita tahu bahwa kita tuh cukup oke di sini. Kalau kita mengejar karir ini, kalau kita mengejar passion ini, itu akan oke buat kehidupan kita. Tapi Tuhan bagaimanapun juga adalah pencipta kehidupan kita dan Dia adalah Tuhan yang tahu persis apa yang terbaik buat kehidupan kita. Karena kita diciptakan olehnya. Kita ini adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Nah, saudara, di minggu pertama kita belajar tentang damai sejati di dalam Kristus Yesus. Masih ingat saudara, Pak Petrus menceritakan tentang Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah gembala kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Sang Gembala Agung itu, hidup kita akan oke, hidup kita akan luar biasa, hidup kita akan baik. Nah, di tahun total of surrender ini kita akan mengalami itu tuh, akan mengalami pimpinan Tuhan. Karena gini, kalau kita menyerah, Tuhan itu akan mulai leading kita. Tuhan akan mulai mengambil alih navigation, ya. Tuhan akan mulai ambil alih directionnya, sehingga kita berkata, Tuhan, udah Tuhan, selama ini aku jalan pakai pikiran aku, selama ini aku jalan pakai kepintaran aku, selama ini aku jalan pakai apa yang aku coba bisa buat dalam hidup aku. Sekarang ini di tahun the year of total surrender ini, aku mau serahkan navigasi itu kepada Kau, dan Tuhanlah yang memimpin seluruh perjalanan di tahun ini sehingga aku mengalami hal-hal yang terbaik di tahun ini. Amin saudara. Itu yang kita mau coba untuk melakukan di tahun ini. Nah, kita diajari bagaimana Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, benar ya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke air yang tenang oleh karena namanya. Benar ya? Kita sudah belajar begitu banyak hal tentang itu. Minggu yang pertama kita juga belajar bahwa Dia Tuhan yang self-immutable. Gitu ya kalau nggak salah ya. Pronunciation saya begitu ya. Kita belajar Dia adalah Tuhan yang transenden, berdaulat luar biasa atas hidup kita. Kalau kita izinkan Dia berdaulat. Sekali lagi, manusia punya pilihan. Kita izinkan gak Dia berdaulat dalam kehidupan kita? Kita kasih kunci gak atas seluruh kehidupan kita supaya Dia bisa membuka setiap ruang hati kita dan menavigasi kita sehingga jalan hidup kita adalah jalan yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan.
Karena sekali lagi domba itu apa? Ada 4. Kalau saudara mengikuti khotbah di minggu yang pertama kayak ketiga gitu ya, khotbah itu ada domba itu 4. Lemah, bodoh, wah berhenti 2. Tapi lumayan. Dari 4 poin dapat 2 poin, lumayan. Ayo, apa lagi 2 lagi? Lemah, bodoh, tak berdaya, apa lagi? Apa diulang aja bapaknya ya? Wah, udah ada yang boleh coba. Lumayan, berarti ada yang nyata. Masih belum bisa nih? Kalau situ nggak bisa, saya ingin trouble. Oke, jadi domba itu ada 4. Lemah, bodoh, tak berdaya, dan tak tahu arah. Domba itu nggak tahu arah, makanya dia perlu gembala. Binatang yang perlu senantiasa diajarin jalan sini ya, jalan situ ya, itu domba gitu. Domba itu dikatakan bahwa dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dan sebagai umat Kristen kita diibaratkan sebagai domba. Makanya Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Aku adalah gembala yang agung. Karena memang posisi kita sebagai manusia tanpa direction daripada Tuhan, tanpa navigasi dari Tuhan, itu kita benar-benar gak tahu arah. Sesat aja, lemah aja, bodoh aja, dan tidak berdaya aja. Makanya orang yang di luar Tuhan, kita harus mengakui bahwa keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang sangat bodoh. Walaupun dunia mungkin mengakui bahwa keputusan itu luar biasa, hebat, luar biasa. Tapi kita mengerti bahwa di luar Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang lemah, keputusan-keputusan yang tidak tahu arah. Nah, kok biar begini saudara, 80 tahun hidup habis dikejar untuk cari uang. Dan uangnya itu nanti gak bisa dibawa untuk meninggal. Benar ya? Gak bisa dibawa ya? 80 tahun habis. Dari usia mulai produktif sampai produktif banget, sampai post produktif, sampai udah gak bisa apa-apa. Yang dipikirin adalah materi uang. Yang akhirnya dia tidak bisa bawa apa-apa juga. Itu adalah keputusan yang bodoh sebenarnya. Tidak tahu arah. Kalau kita tahu arah, 80 tahun hidup aku nih, aku mau selesaikan dengan baik, dengan track yang benar, dengan navigasi yang benar. Nah, itu kan menuntut kita kepada pimpinan yang luar biasa, dan hidup kita nanti akhirnya akan luar biasa bermakna, gitu ya. Ya, masih belum bisa? Nah, kalau nggak salah itu tinggal di copy terus langsung kalau nggak mainin di PowerPoint aja kalau saudara kesini. Lalu di minggu yang kedua Kampret itu berkata soal gini. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan itu hidupnya pasti punya doa dan puji-pujian. Pasti punya doa dan puji-pujian. Ingat cerita tentang Daniel di kandang singa, di doa singa, ingat ya? Kenapa dia bisa begitu? Karena dia terbiasa untuk berdoa, terbiasa untuk menyembah Tuhan, terbiasa untuk memuji Tuhan, terbiasa untuk melakukan menyenangkan hati Tuhan itu sudah terbiasa gitu. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada suatu masalah hidup atau mati, dia tetap mengerjakan itu karena kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang dia bangun sejak lama sekali, sehingga waktu ada masalah itu dia tetap kuat. Doa, pujian dan penyembahan. Ciri yang kedua adalah apa? Ada yang catat gak khotbahnya Kampret? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan akan mengalami apa? Nah, udah mulai. Apa tuh? Pak Weri? Siapa nih? Tadi bilang, bapaknya bilang, ketenangan. Hidupnya akan mengalami ketenangan walaupun berbagai macam badai persoalan. Nanti tadi bagus ya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama. Luar biasa ya lagu itu. Masalahnya kita bisa tenang gak waktu ada badai. Kalau hidup kita dipimpin oleh Sang Gembala Agung,
hidup kita akan bisa tenang. Benar? Ya, jadi pastikan gitu. Kita harus punya ketenangan karena Tuhan itu yang memimpin kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan navigasinya kepada Tuhan, pasti hidup kita akan tenang. Ya, kalau hidup kita belum tenang, berarti ada porsi-porsi khawatir yang kita sebentar lagi kita akan lihat. Hopefully bisa dibuka PowerPoint-nya supaya lebih membantu. Ada porsi-porsi yang kita belum izinkan Tuhan untuk mengambil alih navigasi. Tapi kalau seluruh the year of total surrender itu kita berikan kepada Tuhan, pasti hidup kita akan jauh lebih tenang. Amin. Ya, jadi pastikan di areal mana kita khawatir, itu adalah areal di mana sebenarnya Tuhan belum kita izinkan sepenuhnya mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena seharusnya kita tidak khawatir, karena seharusnya kita tidak terus mumet banget ya pikiran, jelimet banget sehingga kita pikirin bagaimana jalan keluar dari ini, saudara. Kalau kita khawatir itu kan begini, case-nya begini, karena kita belum tahu jalan keluar, ya benar gak sih? Benar ya? Yang itu yang paling gampang aja, paling logik aja. Kalau kita khawatir kan kita belum tahu gimana cara nyelesain itu, gimana cara keluar dari masalah itu, gimana cara dapetinnya, kita belum tahu. Makanya kita khawatir, benar gak? Kita khawatir anak kita bisa sekolah di mana ya? Kalau kita udah tahu ada sekolah yang pasti menerima dia dan sekolah itu adalah sekolah yang baik buat dia, kita gak perlu khawatir, benar gak? Kalau sudah dijamin misalnya, oh anakku nanti kalau udah gede pasti sekolah ini pasti akan nanggung, pasti akan biayain, akan diurus, akomodasinya akan diurus semuanya gitu. Kita perlu khawatir gak mengenai sekolah anak? Gak perlu, karena kita sudah tahu jalan keluarnya, sudah ada jaminan, sudah ada kepastian bahwa di problem itu, di case itu kita bisa tidak ada jalan keluar gitu. Ya, ini cantik sekali. Bisa sini aja kan? Jadi kalau di areal di mana masalah-masalah itu masih membuat kita khawatir, berarti besar kemungkinan bahwa kita belum tahu cara menyelesaikan masalahnya, dan besar kemungkinan bahwa kita belum menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, karena sebenarnya Tuhan punya jawaban, Tuhan punya jalan keluarnya, Tuhan punya solusinya. Ya, itu di yang kedua, minggu kedua. Di minggu yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita rest. Daya ingat saya diuji. Tuhan yang memberikan kita rest. Kalau ada catatan ini bukan catatan ini. Tuhan yang memberikan kita rest. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, benar ya? Tuhan yang memberikan kita refresh. Tuhan yang menyegarkan jiwaku, benar ya? Lalu apa satu lagi? Restore. Tuhan yang memulihkan jiwaku, Ia menyegarkan jiwaku. Ingat ada ayat yang bilang begini. Hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benar ya? Artinya gini, letih lesu nih, ngadepin masalah udah loyo, udah capek, udah setengah ampun lah ya mengatasi satu pergumulan itu gitu. Lalu Tuhan bilang, ayo mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang diberikan apa? Kelegaan supaya apa? Supaya bisa kuat, supaya bisa apa? Perang lagi, benar ya? Perang lagi, punya kekuatan lagi. Rest, refresh, and restore. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Artinya gini, Dia punya semua solusi. Kalau kita capek, Dia kasih kita kelegaan. Kalau ada sesuatu yang harus kita battle, kita perangi, kita capek, balik, recharge, refresh, restore tenaga kita, pemulihan hidup kita, dan akhirnya kita bisa kembali perang lagi dan menaklukkan peperangan itu. Saudara, itu di minggu yang ke-3. Ada
pertanyaan yang sangat serius yang Pak Petrus lontarkan. Apa yang mau kita serahkan kepada Tuhan di tahun ini? Apa yang mau kita serahkan kepada Tuhan di tahun ini? Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita sudah berjalan sepenuhnya di dalam Tuhan, sudah dari tahun kemarin Pak, kata surrender sudah dari tahun kemarin, nah bagus itu. Tapi kalau belum, kita harus pikirkan gimana caranya kita menyerahkan keputusan kita, menyerahkan cita-cita kita, menyerahkan apa yang sebenarnya kita pikir baik, kita gantikan dengan keputusan Tuhan yang kita tahu adalah keputusan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin, saudara. Pekerjaan gembala adalah memelihara, melindungi, dan menuntun. Jadi domba itu kekuatannya bukan di dirinya sendiri. Kekuatan domba adalah di gembala yang memimpin kehidupan dia. Kekuatan domba adalah di otak dan badannya gembala yang menghibur, memberikan direction, memberikan navigasi kepada domba itu sehingga domba itu bisa tenang aja berada di padang rumput, makan dengan enak, dibaringkan, disegarkan, lalu gemuk, lalu jadi domba yang sehat, jadi domba yang baik. Kekuatan si domba ada di gembalanya. Makanya setiap domba itu perlu gembala, perlu direction. Setiap anak-anak Tuhan yang dikategorikan sebagai domba-domba Tuhan, kita perlu gembala. Gembala agung kita adalah Yesus. Amin, saudara. Nah, jadi betapa luar biasanya ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di minggu keempat ini saya mau bahas tentang kepastian yang sejati di dalam Kristus. Kita sudah diajari bagaimana caranya refresh, restore, bisa rest di dalam Tuhan. Kita sudah diajari tentang bagaimana caranya hidup di dalam ketenangan walaupun ada badai bergelora. Kita sudah diajari bagaimana caranya tetap memiliki kehidupan doa dan puji-pujian dan penyembahan walaupun di tengah masalah yang luar biasa. Hari ini kita mau bahas tentang kepastian yang sejati di dalam Kristus Yesus. Oke. Ada kepastian ketika hidup kita dinavigasi oleh Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kepastian apa? Pertama adalah kepastian pertolongan yang datang dari Tuhan. Kepastian pertolongan yang datang dari Tuhan. Siapa yang dari kita punya masalah saat ini dan belum tahu cara keluarnya dari mana? Atau ada hal-hal yang kita alami, kita belum tahu, tapi kita mengerti bahwa ada kuasa yang luar biasa yang tahu masalahku, yang tahu cara penyelesaian masalahku, dan aku berharap kepada Tuhan yang akan menuntun kehidupan aku sepanjang tahun ini, sehingga hopefully sepanjang tahun ini aku menyerahkan setiap khawatirku, masalahku, ketakutanku kepada Tuhan, dan hopefully Tuhan akan membawa aku mengalami itu di tahun ini dan bukan di tahun depan. Kita harus punya mindset seperti itu, karena visi itu punya berkatnya sendiri. Orang yang melakukan visi akan mengalami berkatnya itu sendiri. Kalau tahun ini kita diajari total, the year of total surrender, artinya kalau di tahun ini kita cepat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami blessing yang ada di balik pengerjaan visi itu. Ya, oke, ayatnya di mana? Mazmur 23 ayat 4 bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya bagus. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Even though I walk through, artinya aku lewat lembah kekelaman, aku lewat lembah kematian, aku lewat lembah kesukaran. Berarti lewat. Kalau lewat bisa hampir bisa jalan di tengahnya nggak bisa? Bisa lewat. Teman-teman kita dulu pernah terperangkap pulang dari Wolonggong itu terjebak bus air. Lewat. Terjebak gitu. Tapi lewat.
Kalau lewat berarti apa? Ya lewat. Lolos, benar ya? Benar ya? Nah, even though I walk through the valley of the shadow of death, walaupun sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, dan masalahku ini adalah masalah hidup mati seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian, ya, kita bisa melewatinya. Walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Nah, kalau kita mengizinkan Tuhan menyertai kehidupan kita, menjadi navigasi dalam kehidupan kita, kita nggak akan takut bahaya. Walaupun seberat apapun masalahnya, seberat apapun case-nya, seberat apapun, sesusah apapun, sesulit apapun kelihatannya yang ada di depan mata untuk bisa conquer the case gitu kan. Saudara, kalau kita izinkan Tuhan menavigasi kehidupan kita, menjadi Tuhan yang memimpin kehidupan kita, kita sebenarnya tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Karena Tuhan itu punya cara menolong kita, dan kadang-kadang yang kita tahu adalah satu cara, dua cara, tapi Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk menolong kita. Amin. Saya bilang kepada teman-teman pastoral, cara yang kita punya adalah cuma satu. Cuma satu, kita tahu caranya. Untuk apa? Untuk tinggal di sini, misalnya dirinya. Kamu sekolah Alkitab, kamu benerin panggilanmu, kamu murnikan panggilanmu, kamu terjun ke dalam panggilanmu, buka gereja, disponsorin, lalu itu cara kita tahu. Cuma satu cara yang kita tahu. Saya bilang, jangan andalkan kita. Tuhan punya cara. Kita nggak punya banyak cara. Cuma satu cara itu yang kita tahu. Dan kita berharap ada cara-cara lain yang kita melihat, kita amazed dengan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Tapi yang kita punya tahu cara satu, pengalaman kita ya dari situ. Bapak dari situ, saya dari situ. Yang kita tahu cuma satu. Kita kepingin memperkaya akan pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan lewat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi andalkan Tuhan, karena Tuhan punya banyak cara gitu. Oke, Markus 4 ayat 39 sampai 40 bilang begini. Ini cerita tentang murid-murid yang ada di sebuah perahu, dan perahu itu diterjang dengan angin sakal ya. Tuhan itu tidur di buritan gitu kan. Lalu Tuhan itu dibangunkan. Lalu ayat 39 sampai 40 berkata begini. Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka di dalam sebuah perahu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal ada Tuhan. Banyak orang Kristen yang punya Tuhan, tapi masih takut ketika menghadapi case-case-nya. Masih takut ketika menghadapi masalah-masalahnya. Banyak anak Tuhan itu punya Tuhan, tapi masih belum bisa percaya bahwa Tuhan punya jalan keluar. Nah, hopefully di tahun ini kita menyerah total di dalam Tuhan. Serah total kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku belum bisa lihat jawabannya, kalau aku belum bisa lihat solusinya di mana ya Tuhan? Benar Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Aku akan ikut jalan 100%. Kau suruh aku kiri, kau suruh aku kanan. Kau suruh aku loncat. Kau suruh aku duduk dulu. Pokoknya Tuhan navigasi hidup aku. Sehingga ada jalan keluar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang punya jalan keluar. Di terjang angin sakal itu biasanya harus menunggu sampai benar-benar ya lewat angin sakal itu. Tapi Tuhan itu menghentikan badai dan taufan itu di tengah-tengah hebatnya angin sakal itu. Dia redakan itu. Dan Tuhan punya jalan keluar. Nah, masing-masing dari kita, ayo jangan sampai kita punya
ketakutan. Karena memang apa yang ditebarkan oleh iblis adalah roh ketakutan, roh yang tidak mau percaya kepada apa yang Tuhan punya. Seberat apapun, sesulit apapun, sehebat apapun masalah kita, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada kepastian pertolongan dari Tuhan kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Pergumulan apapun dalam hidup kita, masalah apapun dalam hidup kita, seberat apapun, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, semua persoalan kita ada ujungnya. Benar ya? Ada expired date-nya, ada use by date-nya, ada ujungnya semua masalah itu. Gak ada masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita tuh gak ada ujungnya. Gak ada. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, dia punya jalan keluar yang mengeluarkan kita dari setiap masalah itu. Amin. Jadi masalah itu akhirnya stop karena sudah selesai. Selesainya karena apa? Karena kita mengikuti jalan Tuhan dan Tuhan punya jalannya dan kita ikuti jalannya, sehingga jalan-jalannya itu akan mengeluarkan kita dari masalah itu. Jadi semua persoalan kita ada ujungnya, semua persoalan kita ada jalan keluarnya. Amin saudara. Jangan takut ketika kita sedang mengalami masalah, di samping bertahan. Banyak doa kalau kata Pak Ben, banyak memuji Tuhan. Ayo tenangkan pikiran kita supaya apa? Supaya kita bisa konsentrasi mendengar suaranya Tuhan. Kalau enggak nanti susah, begitu banyak suara yang kita dengar dan akhirnya kita bisa terdistraksi dengan suara-suara yang lain. Oke, sama-sama bilang sama saya, Tuhan adalah sumber pertolonganku. Aku takkan kekurangan pertolongan. Sekali lagi ya, dengan iman ya. Apalagi kita yang sedang lagi dalam pergumulan luar biasa, doa bertahun-tahun belum dijawab, belum tahu caranya seperti apa Tuhan menjawab doa kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah sumber pertolonganku. Aku takkan kekurangan pertolongan. Lumayan membagikan iman. Nah, lumayan. Belum kelihatan sih cara nyelesain masalahnya bagaimana, tapi tenang aja. Ketika tahun ini Tuhan menavigasi hidupku, Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber pertolonganku. Aku tidak akan kekurangan pertolongan. Tuhan yang jadi sumber pertolonganku. Aku tahu Tuhan, aku butuh ditolong di area ini Tuhan. Untuk itulah Tuhan Engkau hadir sebagai Tuhan yang menjadi sumber pertolonganku. Dan aku tahu bahwa pertolonganku tidak nampak dalam hidupku. Aku tahu pertolonganku pasti akan terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Kalau tidak pernah terlambat, Tuhan pasti akan menyertakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, sama-sama saya dengan kuat. Tuhan adalah sumber pertolonganku. Aku takkan kekurangan pertolongan. Akan kita kekurangan pertolongan kalau tahun ini kita berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Tetap berharap, tetap percaya, tetap mengharapkan Tuhan. Dia punya jalan keluar. Amin. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Ayatnya kalau satu catat di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, refresh hidup kita. Amin saudara. Ya. Jadi di tahun ini serahkan segala kekhawatiran kita. Memang kekhawatiran ini menyedot banyak perhatian hidup kita. Khawatir apa ya? Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Begitu banyak hal yang kita khawatirkan, begitu banyak tenaga, energi yang terserap ke situ, sehingga kita jadi nggak bisa banyak berjalan dengan rencana Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang indah. Dan step pertama adalah mengeluarkan kita dari masalah itu, dan Tuhan mau menyediakan jalan pertolongan itu, jalan keluarnya itu. Tuhan mau menyediakan itu. Cuman sampai kekhawatiran kita itulah yang menjadikan diri kita terdistract. Tuhan sudah sediakan jalannya, kita masih jalan dengan cara ini, jalan dengan cara ini, sehingga
kekhawatiran kita justru makin bertambah dan bukan makin berkurang. Di tahun ini mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Oke. Lalu yang kedua, pertama adalah kepastian pertolongan dari Tuhan. Jadi gini, kalau ada masalah, kalau ada problem yang kita nggak lihat sendiri loh. Kalau problem itu datang gitu kan, problem itu datang karena memang ada battle yang harus kita menangkan, harus kita perjuangkan, harus kita lawan gitu. Itu ayo kita percaya bahwa pertolongan ini akan datang dari Tuhan tepat pada waktu ini dalam kehidupan kita. Sehingga aku gak perlu khawatir, pasti ada jalan keluar, pasti ini ada ujungnya, pasti Tuhan Yesus ada menyertai. Oke, yang kedua adalah kepastian kemenangan dari Kristus. Bukan hanya ditolong, tapi umat Tuhan yang tahun ini mau dipimpin untuk dinavigasi oleh Tuhan, pasti ada kemenangan demi kemenangan terjadi di tahun ini. Amin, saudara. Kepastian kemenangan. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Benar ya? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Ya. Roma 8 ayat 37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi takdir kita sebenarnya takdir kemenangan. Orang Kristen itu memang orang yang dipimpin oleh Tuhan, itu memang takdirnya adalah mengalami kemenangan. Karena Tuhan kita mendesain hidup kita, mendesain seluruh rangkaian hidup kita dengan penyertaannya itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena sepanjang track recordnya Tuhan bertanding dengan iblis belum pernah dia kalah. Dulu kita suka banget sama Mike Tyson gitu, teman-teman saya tuh Mike Tyson gitu. Suka karena gak pernah kalah. Siapa yang menang? Jawabannya sudah pasti Mike Tyson. Belum pernah kalah. Nah ini track recordnya Tuhan ketika bertanding dengan iblis belum pernah Tuhan kalah. Sekali aja dia kalah, sekali aja dia sujud menyembah iblis waktu pas diuji. Mungkin saat ini kita tidak bisa seyakin ini dengan Tuhan kita. Amin gak saudara? Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah kalah. Tidak pernah. Dia mati di salib itu bukan karena kekalahan dia atau kelemahan dia, bukan. Justru ketika dia disalib itu adalah bukti bahwa memang ini yang seharusnya terjadi dan memang itu sudah direncanakan untuk penebusan kami, untuk penebusan dosa manusia. Itu yang sebenarnya terjadi. Tapi iblis tidak tahu akan rencana itu. Dan makanya Tuhan mendesain, setup kehidupan kita, jalan kehidupan kita, jalan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tapi jangan lupa, kemenangan itu harus dilalui melalui sebuah peperangan, harus melalui sebuah battle. Artinya, alami battle-nya, dinavigasi oleh Tuhan, ada kepastian kemenangan di situ. Amin saudara? Kalau ngadepin suatu masalah, kita yakin kita menang gak? Ini pertanyaan serius gitu. Ketika kita mengalami suatu masalah, kita yakin kita menang apa enggak? Benar ya? Pada teman-teman yang saya konseling ada isu rumah tangga. Biasanya saya tanya begini, kamu lebih apa dari dia? Kalau dia nggak bisa jawab, kamu udah hampir kalah. Diri stop dulu. Pikiran, mindset mesti diri stop dulu. Kamu mesti yakin dulu kamu menang dari dia. Bagaimana laki bisa pulang? Kalau kamu sendiri nggak tahu kelebihan kamu apa dari wanita itu. Bisa nggak? Dia lebih santai. Aku bukan siapa. Dia orang kaya. I'm nobody's child. Udah lebih muda.
biasanya mesti di-restore ulang. Minimal ada satu hal yang orang lain punya dan kamu gak punya. Dan yang kamu punya. Walaupun dia lebih cakep, dia lebih hebat, dia lebih kaya, dia lebih tinggi, dia lebih wow gitu ya kelihatannya. Minimal ada satu yang kamu punya dan dia gak punya. Apa itu? Pemberkatan pernikahanmu yang berkati itu. Dia gak punya. Kamu punya. Dan kalau kamu punya itu, Tuhan akan memihak kepada kamu. Walaupun kamu gak lebih cantik, walaupun kamu gak lebih hebat, walaupun ketika dibandingkan dengan yang lain, kamu gak punya apa-apa. Tapi kelebihan itulah, kekuatan itulah yang bisa disumber Tuhan. Yang penting di dalam merit aku ini, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan pernikahan bersama dengan orang itu. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu berkatmu ada dalam hidupku, penyertaanmu ada dalam hidupku. Satu hari Tuhan, aku akan memenangkan pertandingan ini. Aku akan lihat suamiku balik lagi, aku akan lihat istriku balik lagi, aku akan lihat Tuhan Yesus. Aku mau total surrender dengan kau. Itu mesti dipulihkan dulu. Karena kalau kita pikir semua udah kalah aja ya apa? Benar nggak? Bisa sih saudara? Kita mesti yakin menang dulu untuk dapat kemenangan. Kalau kita nggak yakin kita menang, bagaimana mungkin kita bisa menang? Benar ya? Saudara, ada kepastian kemenangan ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Karena desain Tuhan adalah desain yang dimana umatnya mengalami kemenangan. Pialaku penuh melimpah. Nah, kita mau bahas kalimat itu. Pialaku penuh melimpah. Ketika Alkitab berbicara soal piala itu ada dua konotasi. Yang pertama adalah konotasi yang baik, yang kedua konotasi yang tidak baik. Misalnya piala itu yang tidak baik dulu ya, yang tidak baik itu seperti kayak cawan. Piala itu seperti cawan. Cawan murka Tuhan, cawan iblis sudah hampir penuh. Nah itu adalah konotasi yang di dalam kalimat itu dipakai untuk mengisi sesuatu yang tidak baik itu. Tapi di dalam Mazmur 23 ini, pemazmur Daud itu berkata begini, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah artinya apa? Di ayat selanjutnya, di ayat yang sama kita bisa lihat bahwa pialaku penuh melimpah itu yang penuh apa? Berkat, kebaikan Tuhan, sukacita, segala yang baik. Itu yang diperlukan oleh Tuhan. Oke, sekarang saya mau ajak berlogika aja. Sukacita itu didapat oleh orang yang menang atau kalah? Menang, benar ya? Menang atas sesuatu pertandingan akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Benar ya? Segala hal yang baik. Kalau kita bisa menyadari bahwa Tuhan segala sesuatu baik sekali kau berikan dalam kehidupan aku, itu cerita orang yang menang loh. Benar ya? Kebaikan, kebajikan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Itu cerita orang yang menang loh. Bukan cerita orang yang kalah. Di dalam Tuhan ada kepastian kemenangan. Tapi saudara, ada kepastian jadi berkat sukacita dan segala yang baik itu disiapkan bagi Tuhan, bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalaminya. Tuhan mau berkata begini loh, ayo menang. Environmentnya sudah menang. Aku Tuhan yang tidak pernah kalah. Aku Tuhan yang tidak pernah gagal. Belum pernah sekalipun di defeat by the evil. Belum pernah sekalipun aku kalah. Kalau kamu ikut aku, dinavigasi oleh Tuhan, pasti kamu akan mengalami hal yang sama. Kemenangan demi kemenangan. Pialamu nanti akan penuh melimpah. Piala kita sebagai orang yang mengikuti kehendak Tuhan akan penuh melimpah. Berkat, sukacita, kebajikan, kemurahan akan mengikuti seumur hidupku. Kenapa seumur hidupku? Nah ini pertanyaan yang bagus.
Ada yang bisa bantu jawab? Bantu saya jawab. Kayaknya mesti ditanya satu-satu kayak Pak Glenn gitu ya. Pak Glenn kan tukang tanya itu. Kalau Pak Suyuti bantu saya, bukan? Oke, kalian. Oke. Kalau Pak Suyuti bantu saya, kenapa seumur hidup mengikuti kita? Kali diselamatkan seumur hidup. Pastor Jeffrey. Saya tidak ada. Kenapa seumur hidup? Mazmur 23 tadi itu hebat banget. Kenapa? Kebajikan dan kemurahan, berkat, sukacita dan segala yang baik mengikuti kita seumur hidup kita. Kenapa? Sudah diselamatkan. Kenapa mengikuti seumur hidup? Nah, masih bagus sekali. Karena sudah dari Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan gak pernah salah ya dulu ya. Gak pernah gagal, gak pernah meleset, gak pernah tidak tepat. Pasti tepat. Kenapa seumur hidup? Karena seumur hidup kita menang. Benar gak? Kalau menang ada berkat, kalau menang ada sukacita, kalau menang ada segala sesuatu yang baik, kalau menang ada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kita nikmati, kita alami. Menang, anak Tuhan itu memang harusnya menang. Ngadepin case apa menang, ngadepin case apa menang, ngadepin case apa menang, ngadepin masalah ini menang, menghadapi masalah itu menang. Karena kita punya Tuhan yang menang, undefeated, tidak dikalahkan, tidak terkalahkan. Kalau kita ikuti rencananya, kalau kita ikuti rancangannya, maka semuanya itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kita ikut Tuhan tuh bukan menang sekali dua kali loh saudara. Bukan. Kita ikut Tuhan tuh kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Dan itu terjadi seumur hidup kita sepanjang kita mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, amin saudara. Amin ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan masalah yang datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini masalah datang lagi. Oke, masalah datang lagi. Oke. Sehingga aku punya Tuhan yang sama, tidak berubah dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang hebat dan aku tahu sepanjang umur hidupku, aku tahu bahwa caranya dia, jalannya dia, pimpinannya dia tidak akan membawa aku kepada kekalahan. Aku akan menang dan aku ketika aku dihadapkan pada masalah ini yang aku tahu endingnya adalah kemenangan. Karena ada kepastian kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. We serve the same God. Tuhan yang sama seperti yang Daniel sembah. Kita menyembah kepada Tuhan yang sama seperti Tuhan yang Sadrak, Mesak dan Abednego sembah, saudara. Kita punya Tuhan yang sama seperti Tuhan yang membawa Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita punya Tuhan yang sama seperti Tuhannya Bartolomeus yang berkata bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan, aku pasti sembuh Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, dan aku tahu Tuhan kau bisa menyembuhkan aku. Kita menyembah Tuhan yang sama. Ada kepastian kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi pastikan tahun ini kita melihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan demi kemenangan. Nanti ada kemenangan lain lagi. Nanti ada kemenangan lain lagi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jadi satu kehidupan kita. Ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, itu adalah the best life that we can really hidupi best life daripada apa yang kita bisa pernah cita-citakan. Kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Lalu yang kedua, saya mau ajak saudara semua untuk
ikut berkata-kata dengan saya. Kalau Tuhan adalah kemenanganku, tidak mungkin aku lari dari Tuhan. Jadi, kalau Tuhan adalah kemenanganku, tidak mungkin aku lari dari Tuhan. Kalau Tuhan adalah kemenanganku, tidak mungkin aku lari dari Tuhan. Kenapa harus diingat terus-menerus? Tuhan adalah sumber kemenangan kita, seperti tadi Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Aku tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Kalau sama kau, aku tidak akan kekurangan pertolongan. Di janji yang kedua ini, Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan adalah kemenanganku. Makanya aku tidak mungkin lari daripada Tuhan. Aku tidak mungkin menjauh dari kasih-Nya. Aku tidak mungkin menjauh dari tuntunannya. Aku tidak mungkin menjauh dari perintah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan aku. Dan aku mau lihat kemenangan itu terjadi dalam hidupku, sehingga aku mau Tuhan ikuti apa yang Kau mau. This is total surrender. Aku mau lihat Tuhan kemenanganku. Aku mau lihat Tuhan keluargaku diberi. Aku mau lihat Tuhan. Aku mau lihat Tuhan. Aku mau lihat. Sehingga nanti satu hari nanti kita bisa berkata ini, tercapai dan bilang apa baiknya Tuhan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya, kemenangan lagi terlihat dalam hidup kita, kemenangan lagi dialami oleh kita seumur hidup kita loh. Hebat ya, Mazmur 23 itu ya. Seumur hidup mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, mengalami sukacita, mengalami berkat Tuhan, mengalami sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan, itu seumur hidup, saudara. Karena memang kita punya Tuhan yang tidak pernah bisa dikalahkan. Semuanya nothing kalau di-compare dengan Tuhan kita yang besar. Amin, saudara. Ya, jadi tiga total surrender ini, mari kita serahkanlah jalan hidup kita pada Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Tuhan itu gak pernah gagal, gak pernah kalah, gak pernah salah. Makanya itu serahkanlah setiap jalan hidup kita pada Tuhan. Dia gak pernah gagal, dia gak pernah salah. Kalau anakmu sudah berdoa, Pak, aku tahu Pak, Tuhan udah minta aku Pak kuliah di jurusan bercocok tanam. Kita kan menjadi orang tua, bisa jadi petani, gitu kan. Kita kan langsung begitu, waduh, gak bisa, lawyer, dokter, sama asinan, gitu. Gak bisa, itu gak ada masa depannya. Kalau Tuhan sudah berkata begitu kepada anak kita yang memang sudah rajin berdoa, kita didik untuk berdoa, kita didik untuk kenal suara Tuhan, gitu ya. Ikuti kehendak Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Nanti lihat Tuhan akan bawa dia menjadi orang yang kita nggak pernah kepikiran, gitu loh, maksudnya. Untuk apa? Lihat hidup anak kita mengalami kemenangan demi kemenangan karena dia mengikuti jalan yang Tuhan beri. Ya, ikuti. Kalau kita sudah berdoa, gitu kan, pindah ke Papua, gitu. Bisa Australia lebih baik, gitu. Ikuti aja. Tuhan maunya apa, ikuti aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan seumur hidupmu tuh kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Karena Tuhan punya kepastian di dalam kemenangan. Kita hidup di dalam Tuhan. Saya mau minta musik untuk bantuin saya selama saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya sambil nyetel lagu, wah lagu ini baik sekali ya, memang belum pernah dinyanyikan di jemaat rasanya gitu. Tapi saya rasa semua lirik lagunya itu mengkontrol apa yang saya coba share hari ini. Ada kepastian pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang ada di tengah-tengah masalah
bahwa Tuhan akan menolong suatu saat, tapi belum tahu kapan. Terus andalkan Tuhan, terus harapkan Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan yang Dia sudah tahu dalam hidup kita, dan alami kemenangan. Jangan menyerah sebelum kau lihat kemenangan itu terjadi dalam hidup. Jangan menyerah sebelum kau lihat kemenangan itu kau alami sendiri dan kau akhirnya punya kekuatan lebih untuk mengalami kemenangan yang lebih baru lagi. Saudara, jangan mata saudara, saya akan coba nyanyi. Saudara resapi lirik dari lagu ini. Saya berharap kita semua hidup kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan pastinya lagi berkabar. Kau bertolongan dan mengharapkan Tuhan kemenanganku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti
beritahu kami supaya kami bisa mengarrange pemberkatan pernikahan kalian. Mungkin ada di antara saudara yang hanya menikah secara hukum dan belum pernah diberkati Tuhan. Itu seringkali bisa menjadikan masalah dalam kehidupan kita ketika kita memasuki rumah tangga. Beritahu kepada kami supaya kami bisa arrange untuk memberkati rumah tangga kalian. Bahkan sudah menikah 20 tahun yang lalu. Saudara, belum terlambat. Kita bisa bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena itu adalah alasan Tuhan menjadi penolong. Itu alasan Tuhan menjadi kemenangan di dalam setiap persoalan yang ada. Kalau ada anak-anak yang belum diserahkan kepada Tuhan, saudara beritahukan kepada kami, Pak, anakku sudah berumur 25 tahun, tidak ada kata terlambat. Karena itu alasan untuk membuat hidupnya mendapat pertolongan Tuhan dan mendapatkan akan kemurahan daripada Tuhan. Kalau ada perencanaan-perencanaanmu hari-hari ini yang belum diserahkan kepada Tuhan karena kau merasa mampu, beritahukan kepada kami supaya kami ikut ambil bagian untuk bersama-sama dengan jemaat di tempat ini mengangkatnya kepada Tuhan. Kalau bagi saudara yang masih ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan saudara selama ini mengiring Tuhan belum masuk di dalam baptisan, beritahukan kepada kami supaya kami bisa membantu mengatur. Karena itu alasan untuk menjadikan Tuhan bagi pertolongan dan menjadikan Dia kemenangan dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, kami tahu hati kami tergetar hari ini ketika kami belajar tentang Tuhan adalah Kepala. Mungkin ini adalah minggu terakhir di bulan ini kami mempelajari bagian ini menjadi perspektif dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Kau sumber kemenangan kami dan Kau sumber pertolongan kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami ketika Engkau memiliki hidup kami. Betapa kami firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami tidak ragu lagi menyerahkan pernikahan kami dalam tangan, menyerahkan anak-anak kami dalam tangan, menyerahkan perencanaan kami dalam tangan, bahkan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Sepanjang umurku akan disertai dengan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita berkata tepuk tangan yang paling baik bagi kita. Haleluya. Tidak silakan beliau bertugas. Shalom. Shalom. Hari Minggu dan juga di Batam baru jemaat sudah hadir, jadi mengatakan dan juga ada siapa juga pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali dengan Bapak Pastor Niko Santoso yang telah menyampaikan pada pagi hari ini. Menjadi salam kebenaran Tuhan. Untuk kebaktian Narwaslu pagi jam 10 diadakan di Salwa Resto terus doakan ada seluruh jemaat dan kebaktian Hasan Privas hari ini diadakan jam 12 siang di tempat ini sudah. Mari kita doakan juga atas seluruh jemaat di dalam Tuhan. Kita saatnya kita akan membawa persembahan persepuluhan. Bagi yang membawa persembahan dengan cara transfer, kita ada akunnya di transfer ke bank gereja dengan nama Indonesia
Christian Fellowship dengan BSD nomornya 082 dari 2 dan telepon nomornya 83 0914. Mari kita berdoa untuk kesempatan kita. Seperti kita baca persembahan. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kekayaan. Jangan dengan sedih hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang sudah mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Saudara memberkati kami Tuhan, kita sangat berdoa. Terima kasih ya Tuhan, namun atas firman Tuhan yang kau berikan pada pagi hari ini. Dan kami terus menyerahkan hidup secara total kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, maupun segala keuangan kami. Pada saat itu kami akan memberikan persembahan kami. Ucapan syukur dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Fasilitasinya berhenti, waduh itu tantangan yang luar biasa. Saya harap dia tidak putus asa dari baca. Dan sudah dilewatkan begitu orang yang dibimbing oleh Tuhan atau menjadikan Tuhan dalam kembali dalam bayang-bayang maupun dilewatkan. Kalau bukan orang yang dilewatkan, masalahnya yang ini. Tidak ada yang membenci saudara, yang menyakiti saudara, saudara akan dilewatkan. Kalau tidak, orangnya yang dilewatkan, saudara. Sebabnya mungkin di sekitar Easter nanti kita akan buat sesuatu secara bersama-sama, yaitu penyerahan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Bersama kalau ternyata saudara belum pernah diberkati di gereja, karena saudara mungkin menikah dengan lain agama dan lain sebagainya, hubungi kami. Bukan untuk apa-apa, supaya rumah tangga kita dipelihara. Ya, sama kita doa sama-sama bikin acara yang simpel, memastikan suami istri itu menyerahkan perkawinannya dalam tangan Tuhan. Saya ketemu banyak orang sudah menikah dan sudah melayani, tetapi ternyata hanya surat dari government pernikahannya. Dan kadang-kadang ini sama-sama. Kalau nggak ada apa-apa. Yang kedua, kalau ada di antara saudara yang belum pernah menyerahkan anak saudara, walaupun itu sudah umurnya belasan tahun atau apa, saudara belum pernah secara resmi menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara nggak baik-baik, mungkin kita datang nanti akan ada acara keluarga yang bersama-sama, yang kebutuhannya apa kita buat nanti sebelum Easter ya, nanti supaya pastoral juga memilihkan cara yang terbaik sehingga seluruh rumah tangga kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, kami semua sudah oke, tapi adik kami Pak, belum Pak. Doakan, kasih kami. Kita mau ada acara seminggu menjelang Easter, kita
gembala yang ada dalam dirinya. Beri tepuk tangan yang paling tinggi. Tuhan melihat setiap kami pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak Surga untuk angkat tangan atas setiap kehidupan sidang jemaat itu. Baik yang di rumah ini, baik yang melihat secara online service, Tuhan kami berdoa biar Kau benar-benar mengendalikan kehidupan kami. Kami mau belajar. Ingatkan kami ya Roh Kudus, bagian-bagian mana yang belum kami serahkan kepada Tuhan. Tahun ini kami mau menjadikan Engkau sebagai gembala dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Menggunakan tangan pada setiap kami saat ini, kami berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai sekarang bahkan sampai seluruh lamanya. Haleluya, semua kita berkata, amin. Kita doakan sekali lagi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.